Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya ke Pak Joni lagi. Pak Joni, kalau bicara soal pribadi, kapan terakhir kali ketemu dengan Bang Romi dan apakah ada pembicaraan yang mengisyaratkan seolah-olah memang berat menghadapi pemilu begitu? Jadi gini, yang pertama ya, untuk meluruskan saja yang dimaksud Mas Derajat tadi soal Bang Surya itu. Ya supaya jelas saja itu Bang Surya Darmaoli. Iya. Ya ini supaya jelas. Bukan Surya Paloh gitu ya. Oke. Bukan Surya yang lain. Okay, Itu Bang Surya Darmaoli yang Ketua Umum P3 yang memang terkait kasus tadi sudah disampaikan di. Oke, baik, kita sudah clear soal itu. Juga. Clear ya. Ya. Kami bertemu, kami melakukan rapat terakhir konsolidasi kapan ini, pemenangan Pilpres itu kami lakukan minggu ini. 5 hari yang lalu, hari Senin kami bertemu. Masih ada Bang Romi di situ? Hadir semuanya, kita bicara strategi dalam suasana yang ceria, ya, dalam suasana yang fokus, karena kami membedah Pilpresnya secara nasional, menyiapkan. Sempat bicara pribadi tidak? Menyiapkan konsep-konsep terkait dengan kampanye, karena akan masuk ke masa kampanye, ya. Kita bertemu secara pribadi, saling bercanda. Ya, saya pun bercanda Mas Romi. Dengan gaya biasanya Mas Romi selalu senyum dengan lugas begitu, nggak ada sama sekali cerita yang terkait dengan hal pribadi apalagi dengan masalah hukum. Ya, jadi kalau hari ini kita kaget, terkejut, ya, apalagi Mas Rominya pasti lebih terkejut lagi karena memang tidak tahu apa yang terjadi itu. Hanya sekali lagi ya, kasusnya persisnya kasus apa kita belum tahu. Masih belum tahu. Iya, kita masih menunggu sama-sama keterangan pers dari KPK yang belum sampai sekarang belum digelar. Yang menjadi persoalan saya adalah sebagai tim kampanye nasional Pak Prabowo dan Kiai Maruf Amin dan Sekjen Partai Nasdem adalah apa? Kualitas demokrasi. Saya punya concern betul, 1 bulan ini 38 hari lebih lagi ya, tinggal 38 hari ini harus diisi dengan transmisi program sosialisasi Pileg maupun Pilpres ke masyarakat. Nah, hari ini tidak mungkin 1 hari ini, beberapa hari kita akan diisi dengan isu korupsi yang besar. Ini yang kemudian akan mengganggu untuk sosialisasi bukan mengganggu, gitu. Ini akan mengambil bagian yang besar di dalam isu-isu kampanye. Sambil isu-isu program dan isu-isu yang lain pasti tidak bisa sama ini. Ada harus yang prioritas harus bergeser. Nah, dalam hal ini saya perlu tegaskan, komitmen kita ya untuk politik tanpa mahar, politik tanpa syarat adalah dalam rangka apa? Konsolidasi demokrasi yang bisa lebih terukur biayanya. Oke, baik. Saya geser ke Pak Abbas. Tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Mas Derajat mengenai bagaimana sebenarnya korupsi dia tidak ingin kemudian partai dilihat sebagai biang korupsi. Partai tidak pernah meminta, tetapi faktanya memang sistem yang menjebak seperti itu. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Pertama, saya setuju dengan Pak Derajat tadi soal bahwa memang masalah pembiayaan partai politik yang mungkin salah satu penyebab problem yang dihadapi semua partai-partai politik itu bisa diatasi secara serius kalau kita menginginkan ada konsolidasi demokrasi dan ada pembenahan secara substansial dalam governance atau tata kelola partai politik kita. Dan salah satu yang paling mungkin adalah itu soal reformasi pembiayaan partai politik. Dan dalam hal ini kalau negara berinvestasi lebih banyak lagi dalam hal pembiayaan itu, maka ruang-ruang yang lainnya bisa dibuat lebih transparan. Misalnya, sementara itu belum terjadi, sementara reformasi itu belum terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh partai politik? Apa yang mereka harus katakan kepada caleg-calegnya agar kemudian tidak tersangkut kasus korupsi? Ini bukan perkara mudah juga, dan pertanyaan itu pertanyaan yang berat juga untuk partai politik bagaimana gitu. Karena begini, idealnya memang orang yang bergabung di partai politik itu orang yang sudah selesai kebutuhan basic untuk rumah tangga dan keluarga. Itu jadi jawabannya ya, memang harus selesai. Idealnya begitu, gitu loh. Jadi sehingga bisa fokus dalam pengabdiannya pada negara lewat partai politik. Tetapi kenyataannya di kita kan tidak semua, dan saya kira lebih mayoritasnya politisi yang bergabung di politik kita masih dalam tahap yang belum betul-betul mapan secara ekonomi. Dan itu sebabnya saya kira kalau kita lihat
kekuatan dari elit-elit partai politik yang ada saat ini, dari 16 yang ada ini, hanya beberapa saja yang diisi oleh orang-orang yang secara ekonomi relatif lebih siap merata di antara kader-kader elitnya. Dibanding partai-partai yang lain, saya kira masih ada jurang yang sangat. Ya, ini seolah-olah mengatakan bahwa untuk kemudian aktif berpolitik atau menjadi politisi memang harus mapan secara finansial, karena kalau tidak mapan kemudian nanti akan menjadi seperti lotre maut, kadang-kadang ketangkep, kadang-kadang tidak, begitu Pak Abbas? Iya, itu ada resiko yang tidak bisa kita hindari begitu, karena bagi banyak pihak masuk dunia politik itu adalah bagian dari perbaikan pencaharian. Karena dalam politik itu artinya ada kekuasaan di situ, dan dengan kekuasaan itu dia bisa mendapatkan sumber-sumber menambah kekayaannya, apakah untuk kebutuhan pribadinya atau untuk menjalankan organisasinya. Organisasi partai politik. Oke, saya ke Mas Derajat. Mas Derajat, jadi pembelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil dari kasus ini? Bagaimana parpol kemudian akan mengatakan kepada caleg-calegnya pertanyaan yang sama seperti Pak Abbas tadi, agar kemudian dalam sistem yang tidak ideal saat ini tidak terjebak dalam kasus, tertangkap OTT atau kemudian tidak terjebak terkait kasus korupsi? Ya, kalau yang saya lakukan ke caleg-caleg yang memang akrab dengan saya, itu pokoknya jangan neko-neko begitu jadi misalkan di beberapa daerah ada yang sudah jadi yang dekat dengan saya, itu ya saya wanti-wanti betul, pokoknya kalau saya dengar neko-neko, saya coret dari katakanlah dari wanti-wanti tidak neko-neko, tetapi dikasih solusi tidak, Mas Derajat? Mesti mencari dari sumber mana? Ya, orang seperti saya, seperti Bang Joni yang harus nyari solusinya. itu yang pertama. Kalau Bang Joni kan udah nggak perlu lagi mikir-mikir macam-macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada ironi juga di masyarakat. Coba saya tanya Tesya, ya. Partai yang di polling paling tinggi elektabilitasnya partai apa? Partai apa, Mas Derajat? PDIP kan? Iya, karena ada kotel efek. Partai yang paling banyak kadernya ditahan KPK partai apa? PDIP juga. Jadi di masyarakat itu terdapat sebuah sikap yang ironis. Di satu sisi kita gencar meneriakkan Anda mau mengatakan apa? Ini lingkaran setan gitu, Mas Derajat, bahwa demand-nya juga ada dari masyarakat untuk mendapatkan uang begitu? Iya, di sisi lain masyarakat kita juga ada sebagian yang tidak konsisten. Karena kalau masyarakat konsisten, tentu partai-partai yang sedikit tertangkap di KPK itu akan tinggi. Ya, kayak Nasdem kan nggak banyak, harusnya tinggi sekali. Tapi Nasdem kan imbang-imbang aja sama kami, Bang. Agak sulit tapi meminta masyarakat untuk konsisten, Mas Derajat. Kenapa? Agak sulit untuk meminta masyarakat untuk konsisten. Ya, itu bagian dari edukasi tadi. Makanya justru itu pembiayaan partai itu krusial supaya pimpinan-pimpinan partai itu bisa mengedukasi masyarakat. Jadi kita bisa tegas, misalkan datang ke masyarakat segala macam itu bisa tegas lah. Saya rasa saya nggak pengen terlalu vulgar untuk menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya ya, tapi saya rasa semua yang pernah nyalek, semua yang pernah maju jadi kepala daerah, semua yang pernah apalagi capres gitu paham betul itu bagaimana bagaimana realitas di lapangan gitu. Jadi ini yang harus kita rubah, kultur ini gitu. Oke. Dan itu nggak gampang, itu perlu. Saya lama tinggal di negara maju ya, di Australia, hampir 10 tahun. Itu calon di sana kalau dia pintar, dia bagus, omongannya disukai, dia akan banyak disumbang. Iya. Sama seperti di Amerika lah kira-kira. Nah, kalau di kita calon biarpun dia pintar, biarpun dia kalau dia nggak nyumbang, ditinggal juga gitu. Jadi ini yang harus harus kita benahin lah. Jadi banyak sekali yang harus kita benahin. Nah, mungkin saya kasih satu cerita, ada pengusaha yang sangat besar di partai yang sangat besar. Pengusaha ini masuk di partai. Yeah. Dia ngeluh ke saya, Mas, aku itu baru buka pintu saja udah nggak karu-karuan, Mas. Yang ini Mas kapok aku masuk di partai. Jadi itu realitas yang kita hadapi.
Sehingga saya tidak menyalahkan masyarakat ya, tapi ada kelompok masyarakat yang memang sangat konsisten untuk kita membersihkan partai kita, tapi ada juga yang pragmatis gitu, dan ini tugas dari pimpinan-pimpinan politik lah ya, tugas Pak Jokowi, tugas Mas Bowo, Bang Joni, saya, ketua umum partai untuk membereskan ini, karena kalau tidak ini akan jadi lingkaran setan yang mungkin sampai cucu saya sudah siap nikah pun masih begitu juga gitu. Jadi ini PR kita bersama lah. Baik, Mas Derajat, pertanyaan terakhir tadi, kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak akan dikapitalisasi oleh BPN, dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depan, kira-kira akan ada yang kemudian dari BPN menggunakan kasus ini sebagai bahan untuk menyerang secara politis kepada Jokowi Ma'ruf? Iya, kalau itu sih pasti ada lah, karena saya juga nggak bisa menggaranti semuanya ya. Sekarang aja udah beredar meme-nya Romi itu, orang baik pilih orang baik, udah beredar gak karu-karuan, itu susah kita kendalikan ya. Itu masing-masing aja lah pandai-pandainya kita untuk menari dan menabuh gendang lah. Tapi saya pribadi dan juga saya sampaikan juga ke beberapa pimpinan elit di BPN, nggak usah lah kita menabuh di atas musibah seorang kawan begitu, walaupun itu juga sesuatu yang kita tidak inginkan gitu. Tapi TKN, BPN ini kan orangnya banyak sekali, nggak mungkin juga Mas Bowo mengendalikan semuanya, sama seperti nggak mungkin juga Pak Jokowi mengendalikan semuanya gitu. Jadi pasti ada lah yang akan melempar-lempar, itu pasti ada. Cuma kita yang di pimpinan-pimpinannya ini harus bisa ngasih contoh yang lebih baik lah kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mas Derajat Wibowo. Bang Joni, makasih. Ya, selamat malam Mas Derajat. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kami masih akan kembali.